Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 4I di pembelajaran 3. Ya, setelah kita kemarin di pembelajaran 1 dan 2 yang masih berhubungan dengan sumber energi dan cara memanfaatkannya, ya, ada hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang sumber energi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama dan doa sebelum belajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbi zidni ilma nafi'a, warazukni fahma. Oke. Nah, hari ini kita masih belajar sumber energi. Nah, nanti ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian ada wawancara yang berhubungan dengan sumber energi. Nah, manfaat dari materi hari ini, nah, anak-anak diharapkan mampu membedakan antara sumber energi yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan membedakannya, ya, serta bisa mengetahui manfaat dari masing-masing sumber energi. Ya. Baiklah, memperhatikan untuk materi hari ini. Nah, tema 4I ya, pada pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Dan anak-anak juga diharapkan dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian. Baiklah, perhatikan sekarang kita amati sumber energi. Nah, beberapa sumber energi akan Ibu sampaikan di sini. Nah, ini adalah sumber energi yaitu matahari. Matahari menerangi bumi dan dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia setiap hari. Tidak hanya manusia yang membutuhkan matahari, tetapi hewan, tumbuhan juga membutuhkan matahari. Tanpa adanya matahari, kita bahkan semua makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Karena makhluk hidup sangat membutuhkan matahari atau sumber energi dari matahari. Kemudian sumber energi selanjutnya yaitu aliran air. Nah, perhatikan ya. Nah, aliran ini juga termasuk salah satu sumber energi. Nah, aliran air ini termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Kenapa air disebut sebagai sumber energi? Karena air ini bisa dibuat sebagai pembangkit
listrik. Bahkan sekarang sudah ada banyak sekali di Indonesia ini PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi dari air-air ini digunakan untuk menghasilkan sumber energi. Salah satunya ya yang di daerah Bogor juga sekarang sudah ya, yang baru sudah ada PLTA yang daerah Keracak itu Bogor, di daerah kita sudah ada. Kemudian banyak ya pokoknya di Indonesia untuk sumber energi yang berasal dari aliran air. Nah, ini adalah air ya yang diolah menjadi bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, kemudian sumber energi yang lainnya adalah apa? Batu bara. Nah, batu bara termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, terlihat ya. Nah, ini batu bara. Nah, selain batu bara sebenarnya masih banyak ya yang energi atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi juga tidak dapat diperbaharui. Kemudian panas bumi atau kemudian gas alam itu sama sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Dan masih banyak lagi ya dari sumber energi baik yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Bisa dipahami? Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau ada yang mau bertanya, boleh dengan mengangkat tangan ya atau lower hand. Kita lanjutkan untuk kegiatan membaca. Ayo membaca, silahkan buka tematiknya, tema 4I-nya halaman 18 sampai 19. Silahkan dibuka ya. Nah, masih berhubungan dengan sumber energi. Nah, baiklah. Nanti perwakilan saja ya yang membacakan tentang sumber energi ini. Silahkan yang siap untuk membaca boleh. Oke, ada ya Cantika ya, Cantika yang mau membacakan bagian pertama ya. Oke, silahkan Cantika. Aktifkan audionya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai bermacam-macam energi yang ada di bumi. Misalnya energi panas dan energi cahaya. Selalu kita digunakan setiap energi sangat ya. Energi sangat diperlukan oleh manusia. Energi selalu kita gunakan setiap waktu. Tanpa kita sadari, energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai kegunaan. Misalnya, energi cahaya matahari berguna menerangi bumi dan menumbuhkan tumbuhan. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Ayo Raisa. Berdasarkan jumlah yang dan kemampuan untuk dapat diperbarui, maka sumber energi dibagi dalam dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Berikut ini penjelasan kedua macam sumber energi tersebut. Oke, terima kasih untuk Raisa. Selanjutnya adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Silahkan Ica. Mana tadi Ica? Sebentar. Iya, Ica silahkan diaktifkan audionya.
Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri atau diperbarui oleh manusia. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Oke, terima kasih. Bacanya cukup baik ya dengan intonasi yang bagus. Selanjutnya adalah paragraf selanjutnya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang akan dibacakan oleh mana yang siap membaca? Tadi Yafi ya. Yafi silakan. Sebentar. Yafi silakan diaktifkan audionya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui, tetapi membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan paragraf selanjutnya. Ajam, silakan Ajam. Yusuf Ajam. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang terbentuk dari tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang terpendam selama jutaan tahun melalui proses kimia yang terjadi secara alami. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Membutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Oke. Terima kasih yang sudah membacakan ya. Bacaannya sudah cukup baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan dulu ya biar lebih semangat. Nah, dari bacaan sumber energi tadi, coba Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, coba dari bacaan tadi, Ibu mau minta siapa yang siap menjawab. Ya, tangannya diturunkan terlebih dahulu ya. Ini yang terbaru dari pertanyaan tadi. Nah, oke. Coba siapa yang siap menjawab. Coba berilah contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Oke, Ajam. Silakan Ajam. Yang dapat diperbarui adalah aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Oke, terima kasih. Kemudian satu pertanyaan lagi saja ya untuk mengingat dari bacaan tadi. Satu pertanyaan lagi yaitu apa pengertian dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Kaisan silahkan. Apa pengertian dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang Ibu tanyakan pengertiannya. Kalau itu yang Kaisan sebutkan contoh ya. Yang Ibu tanyakan coba diulangi pengertian dari sumber daya alam, sumber energi maksud Ibu, mohon maaf ya, bukan ya sama sebenarnya, tapi ini lebih ke sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Mana tadi Kaisan? Minyak Kaisan.
minyak bumi dan batu bara membutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Ibu ulangi deh pertanyaannya. Apa pengertian dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Coba diulangi jawabannya, Kaisan. Batu bara mendapatkan energi yang berbentuk dari tumbuhan selama juta tahun melalui proses kimia yang terjadi secara alami. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Iya, itu contohnya itu benar sudah, itu contohnya ya. Yang Ibu tanyakan pengertian. Coba Akhtar. Iya, Bu. Akhtar pengertiannya ya, coba pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang apa? Sumber yang tidak bisa diperbarui adalah yang apa ya? Oh, yang jumlahnya terbatas dan terbatas. Nggak tahu. Saya, Bu. Ya benar, itu Jumlahnya Akhtar sudah benar. Sudah benar, sudah benar. Jumlahnya terbatas dan akan habis. Iya, ini masih ada di depan. Tapi bagus ya mengolah pemahaman kalian. Jadi sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sudah mendekat ya. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya tadi juga Kaisan benar, cuman itu memberikan lebih ke contoh. Jadi untuk pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini, jadi lebih sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Dan ketika mau didapatkan kembali, itu waktunya itu lama sekali, membutuhkan waktu sampai jutaan tahun lamanya. Kan gak mungkin ditungguin ya. Manusia aja paling tua itu usianya udah 100 tahun aja sudah jarang. Sekarang itu usia manusia itu 80 tahun aja udah kakek-kakek gitu tuh ya. Nah, kalau jutaan tahun kan gak mungkin menunggu misalkan batu bara atau minyak bumi habis persediaannya. Nah, itu sangat lama untuk mendapatkan kembali. Jadi kita harus bisa menggunakan sebaik-baiknya, menggunakan seefektif mungkin, tidak terlalu melakukan pemborosan. Jadi lebih menghemat penggunaan energi atau bahan bakar. Seperti di materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan, dengan menghemat bahan bakar ya, dengan misalkan kalau jaraknya dekat bisa dengan dilakukan berjalan kaki begitu, atau misalkan jaraknya dekat dengan menggunakan sepeda begitu. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Bu, ya. Bu, kenapa ngambil emang bukan di bumi ada juga batu bara, Bu? Iya, kayak di planet lain. Batu bara ada di bumi. Di planet lain emang sudah terbukti kan, penelitian juga di planet selain bumi itu belum terbukti ada kehidupan ya, meskipun katanya ada kehidupan, tetapi setelah beberapa astronot meneliti yang ada kehidupan ini hanyalah di bumi ya. Jadi jelas batu bara dihasilkan di bumi ya. Nah, apakah ada batu bara? Sejauh ini belum ada yang meneliti di planet lain ada benda-benda atau sumber energi ya. Oke, terima kasih Ajam atas pertanyaannya. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya materinya. Ayo berlatih, silahkan dibuka tematiknya halaman 19-nya. Nah, untuk halaman 19 untuk ayo berlatih ini ada peta pikiran ya, peta pikiran dari bacaan atau dari sumber energi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi berhubungan peta ini tentang energi. Bisa dicoba
Dari bacaan tadi? Oke. Silahkan dicoba. Ada yang mau mencoba untuk nomor, bukan nomor ya, ini kan petanya tentang energi. Nanti ada asal energi berasal dari apa, kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui pengertiannya, kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ini pengertian ya, harus bisa membedakan untuk pengertian dengan contoh. Jadi jangan tadi Ibu misalkan menanyakan pengertian dari sumber energi, memberikannya atau menjawabnya ke contoh. Jadi yang teliti ya, menjawabnya lebih teliti. Seperti itu. Oke, baiklah. Oke, baiklah anak-anak. Kita coba. Ajam sudah mencoba menjawab. Energi dulu ya. Energi berasal dari apa? Azam, silakan Jam. Energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai kegunaan. Oke, baiklah coba kita lihat dulu jawabannya. Iya benar sekali. Energi berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari dan lainnya. Ya, ini. Dilanjutkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke Yafi, silakan Yafi. Contoh pengertian ya, ini pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis. Iya, sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya atau peta selanjutnya. Nah, untuk yang lainnya juga boleh ya untuk mengangkat tangan untuk menjawab. Nah, sekarang ke sumber energi yang dapat diperbaharui. Ini perbedaan jelas terlihat ya. Tadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sekarang sumber energi yang dapat diperbaharui. Raisa, silakan. Pengertian dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Raisa. Dia tidak asal ya, sekarang tepat. Thank you. Oke, jadi sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya untuk contoh, baru sekarang contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang lain boleh menjawab juga ya, boleh silakan. Oke, yang lain, oh iya Nadifa, silakan Nadifa, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan gas alam. Oke. Dan gas alam. Ya, jawabannya tepat sekali ya. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, ada yang menjawab juga Al. Terima kasih Al sudah mengangkat tangannya untuk menjawab ya. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah antara lain ya, ini contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Jawaban apa sih? Air dari arus laut dan panas bumi. Salah diapain kali? Coba sekali lagi contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Sekali lagi sayang. Aliran air, iya. Matahari, arus laut, dan panas bumi. Oke, good. Tipe plus dong untuk semuanya. Ya, aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Gak apa-apa ya diulang biar tambah hafal ya. Nanti ketika penilaian harian ataupun PTS nanti ujian-ujian sudah lancar mengisinya atau mengerjakan soal-soal karena sudah paham materinya.
Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh kalau mau bertanya. Dari peta ini sudah paham ya, dari peta energi atau sumber energi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan melanjutkan pembelajaran untuk hari ini. Hilang. Ini sumber daya yang jumlahnya terbatas. Oke. Sekarang kita waktunya untuk berdiskusi, Tapi berdiskusinya kalau di kelas ya bisa berdiskusi bersama teman, bisa bersama Bu Rahma, ya. Sebenarnya harusnya lebih ke teman dengan teman baru kita pelajari bersama gitu ya. Karena suasananya seperti ini, tapi tetap ya nanti Ibu akan berbagi atau kalian saling menjawab pertanyaan menurut pendapat anak-anak semuanya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah kita perlu menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui? Sementara tadi sudah paham ya untuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Mengapa? Akmal. Oke, Akmal. Pendapat Akmal ya. Coba pendapat Akmal dulu ya. Nanti Ibu akan beberapa di antara kalian untuk mencoba menjawab pertanyaan. Silahkan Akmal. Kita harus menghemat pemakaiannya. Kenapa? Karena agar sumber daya alamnya tidak habis-habis gitu. Oke, yang lain boleh tenang dulu ya, Akmal jawabannya juga bagus ya. Yang lain coba Ica coba Ica. Menurut Ica, apakah kita perlu menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui? Mengapa gitu? Dua pertanyaan ya. Apakah kita perlu menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui? Mengapa? Kita wajib menghemat energi yang tidak dapat diperbarui karena jika digunakan terus-menerus dan digunakan dengan tidak bijak akan cepat habis. Oke, terima kasih. Udah dua perwakilan saja ya, Akmal dan Ica. Jawabannya semuanya benar. Bagus jawabannya ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Benar sekali ya. Kita wajib menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa? Karena ya energi yang tidak dapat diperbaharui itu kan kalau digunakan secara terus-menerus akan cepat habis dan untuk mendapatkannya kembali kan memerlukan waktu yang sangat lama bahkan berjuta-juta tahun. Ya misalkan seperti tadi Ibu sampaikan minyak bumi habis atau batu bara habis. Nah, untuk mendapatkannya kembali harus menunggu waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun lagi untuk menunggu minyak bumi. Nah, mumpung agar tidak cepat habis, jadi kita harus menghemat ya, menggunakan secara teratur atau tidak terlalu memboroskan atau melakukan yang jadi digunakan seperlunya ya sesuai dengan keperluan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah kita juga perlu menggunakan energi yang dapat diperbaharui dengan bijak? Mengapa? Nah ini untuk yang soal nomor 2 ini tentang energi yang dapat diperbaharui. Ibu ulangi pertanyaannya sekali lagi, apakah kita juga perlu menggunakan energi yang dapat diperbaharui dengan bijak? Mengapa? Silahkan yang mau mencoba.
Aja mau mencoba. Yang lainnya juga boleh ya. Nanti ada sesi ibu yang bertanya ya. Oke. Apakah kita juga perlu menggunakan energi yang dapat? Iya, Iya. karena jika tidak menggunakan dengan bijak kita akan boros. Boleh. Yang lainnya Nadifa. Oke, terima kasih ya Ajam. Nadifa juga. Nadifa silakan. Untuk menjaga kelestarian alam. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan ya untuk Ajam dan Nadifa. Benar sekali. Sumber energi juga, maksudnya sumber energi yang dapat diperbaharui juga tetap kita harus menggunakannya dengan bijak. Gitu. Mengapa? Ya, kita gunakan dengan bijak itu untuk agar alam kita tetap lestari. Ya, tetap lestari, tetap terjaga, tetap lingkungan juga kalau dijaga lingkungan ini suasana lebih aman, lebih tertib, suasananya lebih damai gitu ya. Misalkan salah satunya air gitu ya. Air kan sumber atau aliran air ya itu termasuk sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Tetapi ketika terus-menerus digunakan, meskipun air itu bisa diperbaharui kembali, tetapi kalau terus-terus digunakan, nah kelestarian air juga akan tidak terjaga. Kita akan kekurangan air ya. Tidak sedikit yang di daerah sana orang kekurangan air. Ya mungkin di kita, alhamdulillah ya, di daerah kita tidak pernah sampai kekurangan air. Nah kalau di daerah lain ada yang sampai kekurangan air. Begitu. Nah dengan itu kita tetap harus bijak dalam menggunakan energi yang dapat diperbaharui. Oke, baiklah. Untuk materi kita lanjutkan ya. Sekarang waktunya kita menulis. Silahkan dibuka lagi tematiknya halaman 20 ya. Halaman 20-nya boleh dibuka kembali. Sudah dibuka? Semuanya wajib menulis ya. Ini wajib menulis. Nanti harus diperlihatkan sama Bu Rahma. Nah, sebelum kalian menulis, sebelum anak-anak menulis, tadi sudah paham ya tentang manfaat dari beberapa energi. Ya, salah satunya energi matahari atau energi yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan bukan kita saja, tumbuhan, hewan menggunakan matahari atau energi panas dan cahaya matahari. Nah, untuk manfaat energi panas dan cahaya matahari untuk makhluk hidup ininya digunakannya itu dimanfaatkannya itu misalkan untuk apa saja, misalkan manusia untuk apa saja, hewan, tumbuhan juga, ternyata semua makhluk hidup membutuhkan energi matahari, baik cahayanya atau energi panasnya. Kita coba bagi manusia. Di sini sebenarnya ini bagi manusia juga manfaat energi panas dan cahaya matahari ini banyak ya, lebih dari 3. Ibu hanya meminta 3 saja. Bagi manusia manfaat energi dan panas cahaya matahari apa? Coba. Sekarang Ibu mau meminta jawaban. Ibu tentukan ya. Yang Ibu mau minta jawaban Akhtar, manfaat energi panas dan cahaya matahari bagi manusia. Apa saja? Untuk sumber energi listrik, tenaga surya, Ya. memberi penerangan bagi bumi, habis itu untuk menjemur baju. Oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk Akhtar. Benar sekali jawabannya. Jadi manfaat
energi panas dan cahaya matahari bagi manusia ini banyak sekali untuk mengeringkan padi, tadi untuk menjemur pakaian, mengeringkan pakaian ya. Jawaban Akhtar juga sudah benar ya. Kemudian untuk membuat atau mengeringkan garam ya, kan garam itu dari air laut ya. Nah, dikeringkan menjadi garam, ini digunakan oleh petani garam yang sudah Ibu sampaikan di materi sebelumnya. Kemudian untuk mengeringkan pakaian. Kemudian juga selain ini sebenarnya masih ada ya, mengandung vitamin D, baik untuk tulang. Makanya pagi-pagi kalau lagi di sekolah kita olahraga berjemur itu sehat ya, terkena sinar matahari. Sekarang juga musimnya COVID-19, virus corona. Nah, ini harus berjemur. Katanya virus ini kalau kita sering berjemur, nah kita tidak akan terpapar dari virus ini. Berarti banyak sekali ya manfaat dari energi panas dan cahaya matahari. Nah, kita lanjutkan bagi hewan, manfaat energi panas dan cahaya matahari. Sambil ditulis ya, bukunya ini sambil ditulis di buku siswa atau buku tematiknya. Bagi hewan, Ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya Lista, kepada Lista. Lista Putri Pramesti. Lista ya. Lista, bagi hewan manfaat energi panas dan cahaya matahari apa saja? Apa, Bu? Manfaat energi panas dan cahaya matahari bagi hewan atau untuk hewan. Untuk menjemurkan diri. Menjemurkan diri, iya sama benar ya. Hewan juga perlu menjemur diri untuk menjaga kesehatan, benar. Apalagi menurut Lista? Apalagi? Itu dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Dan dulu. ada lagi? Sudah. Sudah, oke, terima kasih ya, nggak apa-apa, satu juga lumayan. Yang lain boleh, silakan yang mau mencoba. Atau Ibu tentukan lagi. Ada yang mau mencoba? Oke, ada yang bertanya juga, ada menjawab juga, boleh ya. Nadifa boleh, Nadifa. Nanti ya yang lainnya yang mengangkat tangan nanti. Ya. Satu, menghangatkan tubuh. Kedua, Menghangatkan memperkuat tubuh. tulang agar lebih kuat. Membantu proses pengeringan bulu hewan yang basah. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Nadifa, benar sekali ya. Nah, benar sekali, selain untuk itu untuk menjaga kesehatan juga kan ya, menjaga kesehatan, untuk menghangatkan tubuh hewan, untuk meningkatkan suhu tubuh, kemudian untuk ketika basah tadi ya disampaikan sama Nadifa, bulu-bulunya perlu dijemur agar kering ya. Kemudian juga berhubungan dengan kesehatan tubuh hewan itu untuk mengandung atau memberikan vitamin D begitu. Jadi hewannya sehat, tidak sakit. Nah, satu lagi untuk tumbuhan, manfaat energi panas dan cahaya matahari bagi tumbuhan. Silakan yang mau mencoba. Oke, tadi Ica, siapa tadi? Boleh? Silakan yang mau mencoba. Ibu tunjuk lagi sambil ditulis. Oke, Ica yang mengangkat tangan, Ica. Silakan Ica.
Ya, Bu. Ya. Membantu proses fotosintesis. Iya. Membantu memproduksi makanan bagi tanaman. Produksi Terus ada lagi? apa lagi? Udah, Bu. Udah, nggak apa-apa ya, 2 juga sudah tepat jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh? Untuk bagi tumbuhan? Nadifa, boleh ya. Yang tadi juga Ica sudah benar ya, 2 sudah benar. 1 lagi ada atau lebih dari 1 juga boleh ya. Nadifa silahkan. Membantu pertumbuhan bunga dan daun, Membantu ya. menjaga suhu tumbuhan menjadi stabil, menjadi sumber nutrisi. Iya, beri tepuk tangan dulu, hebat ya. Nah, benar sekali jawaban yang disebutkan oleh Ica dan Nadifa itu sudah tepat. Oh, tadi ini sudah disebutkan ya untuk proses pembentukan gula, terus proses pembentukan bunga, daun untuk fotosintesis juga. Nah, ini adalah manfaat energi panas dan cahaya matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Silakan dilengkapi bukunya ya, dilengkapi. Menulisnya yang rapih. Ya, menulisnya yang rapi agar kalau tulisannya rapi ketika dipelajari kembali akan mudah untuk difahami. Ya. Tulisannya yang rapih ya. Sudah selesai menulisnya? Sambil, udah selesai? Oke. Sambil menunggu temannya yang sedang menulis, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada boleh angkat tangannya atau dengan menggunakan emoji lower hand ya. Udah. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang berhubungan dengan wawancara. Wawancara ini dengan tujuannya untuk mengetahui beberapa informasi ya tentunya ya. Jadi wawancara ini biasanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dari seorang narasumber. Apa yang kita ingin ketahui kita tanyakan ya. Nah, wawancara hari ini, pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan sumber energi. Jadi negara kita ini kan memiliki sumber energi, baik sumber energi yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui ya. Nah, sumber energi tersebut terletak di berbagai wilayah Indonesia.
Nah, untuk mengetahui sumber energi apa saja, misalkan di daerah tempat tinggal anak-anak semua, misalkan ada, boleh misalkan di asalnya misalkan dari Sulawesi atau dari Kalimantan, dari Jawa, kan dari berbagai daerah ya berkumpul di Tangerang misal. Nah, asalnya biasanya orang tua kalian berbeda-beda ya suku daerahnya. Nah, untuk wawancara ini sebenarnya mudah, tidak sulit atau tidak, wah jangan langsung wawancara nih aku mah suka tidak bisa ya, tidak seperti ini ya, wawancara ini sangat mudah. Jadi untuk mengetahui sumber energi apa saja nih yang ada di daerah masing-masing, di daerah atau di tempat tinggal masing-masing. Nah, anak-anak semua bisa mencari tahu dengan melakukan wawancara. Nah, wawancara ini dapat dilakukan bisa saja dengan orang-orang di sekitar kalian, di sekitar anak-anak semua. Misalkan untuk mendapatkan informasi ini bisa menanyakan terhadap orang tua. Boleh ya, menanyakan terhadap orang tua atau bisa menanyakan terhadap tetangga, saudara, boleh masyarakat yang lain gitu ya, tetapi yang mengetahui informasi tersebut. Nah, hari ini kan sedang membahas tentang sumber energi. Nah, misalkan, oh aku mau menanyakan nih sama Om atau sama paman, sepertinya kan tahu nih sumber energi, aku mau melakukan wawancara, begitu. Itu boleh. Nah, jadi bertanya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Jadi wawancaranya nanti setelah ini ada tugas wawancara. Tapi setelah Zoom selesai ya nanti mulai ada batas waktu untuk melakukan wawancara ya. Tidak hari ini langsung jadi, tidak ya. Kan wawancara itu harus tenang, waktunya juga dijadwalkan, setuju tidak narasumbernya untuk memberikan keterangan atau informasi tentang sumber energi yang kalian butuhkan, begitu. Nah, paham ya tentang wawancara? Nah, sebelum melakukan wawancara, hal yang harus dipersiapkan adalah pertama nih pahami agar tidak wawancara ini misalkan tidak langsung datang ke rumahnya, langsung memberikan pertanyaan. Tidak ya, jadi ada langkah-langkah atau harus ada persiapannya. Yang pertama adalah tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian buatlah beberapa, ini sudah pasti ya, ini yang poin pertama ini tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Misalkan aku mah mau mewawancarai Pak RT. Pak RT kan rumahnya deket nih di sebelah rumah. Kayaknya tahu ini karena berasal dari sumber penghasil energi. Misalkan aku mau menanyakan tuh kayaknya paham tentang sumber energi, boleh. Nah, sudah ya misalkan ini mau ke Pak RT gitu, atau ke paman yang lain, boleh ya, tergantung kalian. Kemudian langkah kedua, buatlah beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan informasi. Nah, ini kalian siapkan beberapa pertanyaan, harus sudah siap. Jangan pas datang, udah datang misalkan lupa mau nanya apa nih? Ya, tidak ya, jadi sudah siap mau menanyakan tentang apa nih sumber energinya gitu. Jadi sudah siap beberapa pertanyaan disiapkan untuk mengumpulkan informasi mengenai sumber energi yang di daerah tempat tinggal tersebut sesuai dengan tempat tinggalmu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara. Ya, peralatan itu apa saja? Contoh peralatan yang dibutuhkan itu ya misalkan alat tulis. Jadi ketika lupa kan ditulis. Nanti pas pulang karena tidak membawa alat tulis, aduh informasinya lupa nih. Masa mau pulang lagi kan nggak mungkin ya. Jadi alat tulis, alat perekam gitu. Alat perekam itu perlu. Kemudian karena kalau menulis kan khawatir tidak
tertulis secara lengkap atau secara sempurna gitu ya. Jadi ada alat perekamnya, kemudian ada papan tulis. Jadi alat papan tulis gitu biar untuk mempermudah menulis. Paham ya? Itu untuk peralatan dalam melakukan wawancara. Kemudian yang keempat ini buatlah janji dengan narasumber untuk menentukan waktu dan tempat wawancara ya. Nah, jadi tidak langsung datang aja ke rumahnya. Jadi harus ada waktu dan tempat, misalkan Bapak dengan bahasa yang sopan, yang halus ya, bisa mohon izin untuk melakukan wawancara dan nanti Bapak yang akan diwawancara tersebut memberikan waktu dan tempat. Nah, setelah setuju yang narasumber tersebut baru dilakukan wawancara. Dan yang ketiga adalah lakukan wawancara dengan temanmu. Jadi tidak sendirian, jadi ada teman ya. Kalau misalkan sekarang sedang agak sulit bertemu teman, boleh dengan kan ada tetangga tapi suka teman bermain tapi sama nih misalkan pokoknya ada yang mengantar gitu ya, ada teman yang mengantar begitu. Nah ini jadi lakukan wawancara bersama teman ya, bersama temanmu, uraikan tujuanmu melakukan wawancara sebelum mengajukan pertanyaan. Ya, kemudian lakukan wawancara dengan sopan santun begitu. Ya. Ya. Udah paham ya cara melakukan wawancara yang baik. Nah, nanti hasil wawancaranya ditulis di buku tulis ya. Ini hanya contoh. Ini Ibu memberikan contoh hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, ini contohnya seperti ini. Laporan hasil wawancara, tujuan kegiatannya untuk apa? Misalkan untuk mendapatkan informasi tentang sumber energinya apa, minyak bumi apa batu bara. Wawancaranya tulis di sini, ada narasumber, waktu, tempatnya harus diisi lengkap. Pertanyaannya boleh lebih dari 3, boleh. Dan dilengkapi dengan jawaban yang sesuai dengan jawaban dari narasumber. Kesimpulannya juga ditulis. Jadi di kertas selembar, di buku tulis aja, tidak di kertas selembar. Di buku tulis ya. Nah, setelah paham atau selesai wawancaranya, boleh dimulai dari nanti setelah selesai pembelajaran, boleh besok nanti laporkan hasil laporan wawancara, dikumpulkan paling lambat hari Kamis ya, Kamis masih ada waktu, Rabu Kamis tuh. Kamis tanggal 22 April 2021. Ibu tunggu sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Laporannya biasa, setelah selesai di buku tulis, di foto, dikirim ke Bu Rahma. Baiklah, bisa difahami untuk tugasnya ya. Jadi laporan hasil wawancaranya dikumpulkan hari Kamis ya. Ibu tunggu. Tidak sulit kok, mudah. Salah satu misalkan bertanya begitu, terus ditulis hasilnya, biasa dikirimkan ke WhatsApp Bu Rahma. Baiklah, untuk materi hari ini sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya Ibu tutup dulu materinya. Silakan yang mau ditanyakan. Ica mau bertanya? Boleh, silakan Nak. Itu wawancaranya itu di videoin nggak Bu? Atau ditulis doang? Yang wajib Ibu mau laporan hasil wawancaranya aja. Tetapi kalau misalkan kalian lebih kreatif, boleh divideokan untuk arsip, kenang-kenangan juga pas melakukan daring. Boleh ya, Ibu dengan senang hati. Kalau misalkan itu kan ketika melakukan wawancara, kan kalian juga bawa alat ya, alat perekam video, handphone pasti. Boleh divideokan. Ambil di sini aja. Ya, oke. Tapi yang wajib ini untuk menuliskan laporan hasil wawancaranya ya. Tapi misalkan mau membuat video, kemarin di pertemuan dulu tugas wawancara pernah kan? Ada di antara kalian yang mengirimkan video. Pokoknya Ibu tidak sebutkan ya, terima kasih. Ibu senang sekali. Jadi ketika bertanya, ketika melakukan pertanyaan dengan narasumber, direkam, dikirimkan ke Bu Rahma. Berarti benar-benar ini melakukan wawancaranya. Nggak apa-apa, tidak terlalu harus ke kepala desa, tidak. Ibu tidak memberatkan ya. Boleh ke ayah, boleh. Ke ibu, boleh.
ke bibi di rumah boleh ya, kalau bibinya tahu kenapa tidak ya? Misalkan bibinya daerah yang dekat ke sumber energi sumber energi misalkan ya. Boleh menjadi narasumber. Atau paman boleh, saudara boleh, tapi saudara juga jangan seumuran, belum ngerti ya kalau seumuran. Jadi teman yang usianya lebih dewasa, misalkan tetangga ada nih kakak sedang kuliah, tahu nih berbagai sumber energi, boleh menanyakan ya, atau om begitu, boleh. Ya, tidak sulit kan tugasnya? Tidak. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Baiklah, anak-anak hebat semuanya, untuk pembelajaran sumber energi hari ini sudah selesai ya. Jadi untuk materi hari ini dari sumber energi ini, intinya kita semua harus bisa menjaga sumber energi ini dengan sebaik mungkin. Ya, memanfaatkan sumber energi ini dengan sebaik mungkin. Kita harus melestarikan sumber energi, terutama yang ada di Indonesia. Karena sumber energi adalah sangat kita butuhkan untuk kelangsungan kehidupan kita. Baiklah anak-anak hebat semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, semua membaca hamdalah dulu ya. Silahkan diaktifkan audionya, kita membaca hamdalah bersama-sama. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti Allah adalah Lord the Word. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jangan lupa tugasnya untuk dikirimkan ke Bu Rahma. Tugasnya jangan yang baik ya. Berusaha untuk memberikan yang terbaik, agar hasilnya pun Ibu memberikan yang terbaik juga. Baiklah anak-anak hebat semuanya, terima kasih untuk hari ini. Thank you for today and see you next tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh live ya. Dadah. Dah. Dadah.